Yuk, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya. Ya, jadi kemarin juga sudah saya update juga untuk si Bitcoin dan juga rekomendasi koin part kedua. Ya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian setuju untuk lanjutin part ketiga, yaitu adalah ranking 30 sampai 40, urutan ranking 30 sampai 40, kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian setuju, teman-teman. Oke. Kalau yang nanyain part satunya di mana, ini part satunya ya, di sini part satu, ini lalu part 2-nya. Oke. Jadi kemarin itu juga saya lupa infokan ya, kalau misalkan adanya speech dari si Jerome Powell ya teman-teman. Jadi ini speechnya itu hari ini tapi subuh nih ya, jam 1 subuh ya teman-teman. Ini ada speech dari si Jerome Powell yang intinya mereka memang sudah menaikkan suku bunga tapi belum bisa benar-benar mengatasi yang namanya inflasi. Jadi si Jerome Powell juga mengatakan kemungkinan besar mereka akan lebih, bisa dibilang lebih ekstrim lagi atau lebih ketat lagi ya untuk menaikkan suku bunga. Jadi bisa aja di bulan depan mereka akan menaikkan suku bunga mungkin di 0,75% itu ada kemungkinan teman-teman ya. Jadi mereka mengambil kebijakan yang lebih ekstrim lagi ya, demi benar-benar bisa istilahnya ya mengatasi inflasi lah, intinya kurang lebih seperti itu. So itu akan berakibat cukup buruk juga ya untuk keseluruhan market, khususnya kalau kita berbicara di cryptocurrency ini. Jadi memang di bulan depan ada yang nanya apakah di bulan depan itu maybe Bitcoin bisa tertekan lagi. Yes ya teman-teman, yes bisa ya. Oke, jadi langsung aja kita pergi ke technical analisisnya aja. Ini untuk si USDT dominance time frame 4 jam. Memang dia dari kemarin ini hanya sideways saja ya, bermain di EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. So memang concern kita masih di kisaran area ini ya, di sekitar EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru ini. So kalau misalkan dia going up, next area yang perlu diperhatikan adalah box warna merah ini. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan, itu di kisaran 6,5 sampai 6,59%. Ya, area tersebut yang perlu sekali diperhatikan jikalau dia mengalami penguatan sampai di kisaran situ. Ya, tinggal kita lihat di situ adanya rejection yang lumayan atau malah dia mampu break ke tekanan resistannya di garis warna kuning atas ini. Ini di sekitar 7,2% lah, sekitar area situ untuk si USD dominance. Berarti kalau misalkan dia mengalami penguatan sampai mampu break di atas box warna merah ini, so yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya akan ndlosor gitu. Cuman kalau misalkan dia at least dari area sini dia ndlosor ya teman-teman, nggak mampu maintain. Sebelumnya kita bisa lihat ya, dia bikin tail candle, cuman dia close candle-nya di atas EMA 55. Yang perlu kita lihat itu benar-benar dia mengalami pelemahan ya. And then next target yang perlu kita perhatikan menjadi target koreksinya dia itu di rest area sini ya. Ini di sekitaran 5,25 sampai di sekitar 5,5% lah. Berarti kalau misalkan kita melihat untuk si USD dominance secara time frame hourly-nya khususnya 4 jam mengalami pelemahan, at least kita bisa lihat untuk si Bitcoin-nya terrebound sedikit untuk jangka pendek. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk menjadi dua area yang perlu sekali diperhatikan untuk jangka pendek ini terhadap si USD dominance. Next ini untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jam juga. Jadi dari beberapa hari yang lalu yang saya bahas video Bitcoin yang lalu juga ya, ini masih sideways aja di range box warna merah ini ya, yang kemarin sudah saya infokan. Ini sebelumnya menjadi pergerakan atau area support and resistance si Bitcoin dominance ya. Jadi memang dia cuma sideways aja. Yang perlu kita perhatikan tentunya di area sini masih ya adanya EMA 34 juga plus 55 ini yang menjadi tahanan untuk si Bitcoin dominance. Jadi kalau misalkan dia testing di sini kemudian dia breakdown ya ke kisaran area 42,88 sampai 43,14%. So kita akan melihat ataupun adanya booster lah untuk altcoin. Tapi kalau misalkan ya dia cuma create base di sini ya, testing sejenak kemudian dia mampu breakout ya, melanjutkan penguatannya di atas area 44,8%. So kita akan melihat untuk si altcoin itu makin losor atau makin tertahan pergerakannya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Next ini untuk Bitcoin time frame daily-nya. Jadi kita bisa lihat ya, dia benar-benar masih belum mampu untuk close candle ataupun maintain posisinya atau ya di atas $31.000. Dan kita bisa lihat ya, ini dia terakhir kali cuman main di bawah $30.400-an dan sekarang di sekitar $29.900-an. Jadi ini masih pertanda yang kurang baik untuk si Bitcoin at least secara daily time frame ya, karena memang kemarin sudah saya infokan sebelum dia benar-benar mampu ya
bermain ataupun maintain area posisinya di atas $31.000 itu masih cenderung untuk dia bisa breakdown ke kisaran 28.000 sampai 28.500 dolar. Tapi kalau misalkan dia at least bisa maintain di atas $31.000 ini yang saya tandain dengan garis warna hijau ini, adanya possible ataupun istilahnya kemungkinan lah ya untuk si Bitcoin itu bisa menunjukkan penguatannya ke beberapa golden ratio yang sempat saya sampaikan dari tarikan Fibo seperti area $34.000, $36.700 dan di kisaran $39.400 ya. Jadi untuk si Bitcoin bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga untuk istilahnya speech dari si Jerome Powell ya, jadi nggak menutup kemungkinan seperti pergerakan sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ya, waktu dia drop lumayan dalam, kemudian dia bikin shadow kan, kita bisa lihat di sini bikin shadow. Kemudian dia masih satu aja di range ini, tapi perlahan-perlahan dia seperti menutup si shadow bagian bawah ini ya. Jadi kurang lebih menghampiri shadow sebelumnya nih ya. Kemudian sebelum dia bisa melanjutkan penguatan. Jadi ada kecenderungan seperti ini yang kejadian ya. Setelah dia bikin shadow lumayan panjang, setelah dia bikin shadow lumayan panjang, teman-teman. Ya di sini, ini secara daily time frame kelihatan lebih jelas. Shadow, kemudian dia sideways aja ya, berusaha untuk istilahnya nutup si shadow sebelumnya nih. Tuh, ya kita bisa lihat pergerakan sebelumnya. Jadi bisa aja seperti hal seperti ini yang terjadi. Bahkan ini kita bisa lihat ya, ini berada di bawah shadow sebelumnya nih. Ya, apalagi dengan spesies si Jerome Powell tadi subuh. Jadi kemungkinan Bitcoin bisa seperti ini nggak bisa ya, apalagi menjelang bulan depan gitu. Jadi masih ada possible, at least kalau misalkan kita lihat lah ya, kalau misalkan dia ya mungkin saya tahu di sini, kemudian menjelang bulan depan dia bisa aja masih ataupun terbreakdown di bawah area loss sebelumnya ini di kisaran $25.300 ini bisa ya. Jadi sampai ke kisaran $24.000 pun masih possible untuk si Bitcoin. Cuman kalau misalkan kita lihat secara weekly-nya ya, ini kan RSI-nya kita bisa lihat nih ya. Ini kalau misalkan kita bandingkan dengan pergerakan sebelumnya nih. Nah, ya, di sini mungkin saya akan geser dulu ini secara weekly-nya, teman-teman. Nah, ketika memang dia sudah terbreakdown ya, dia breakdown ya, kemudian dia testing nih di MA200 time frame weekly. Kita bisa lihat juga nih, ini extremely oversold untuk RSI-nya secara weekly time frame. Ya. Kemudian kita lihat sekarang, dia ini udah apa namanya, kita bisa bilang ya menjalani fase koreksinya, dan sooner or later ya kan, kita tadi saya juga bilang berpotensi untuk menutup shadow-nya seperti pergerakan sebelumnya. Tapi kita bisa lihat sekarang kan dengan kondisi fundamental seperti yang tadi sudah saya sampaikan perihal kenaikan suku bunga ya dan speech-nya Jerome Powell, jadi bisa aja dia drop di bawah si shadow sebelumnya gitu. Ya, at least mengejar ke MA200 garis warna merah ini, plus berarti si RSI-nya itu juga ngejar ke area extremely oversold-nya. So, hopefully ketika memang dia ngejar ke kisaran MA200 ini, baru nanti kita bisa lihat market rebound seperti sebelumnya, pergerakan sebelumnya kita bisa lihat nih. Ya, market rebound nih. Nggak lama setelah dia istilahnya nyentuh MA200. Dan juga dari RSI atau indikatornya kita bisa lihat juga sudah masuk extremely oversold. Jadi persiapan kalau misalkan yang nanya ini di kisaran berapa, di kisaran $22.000. Jadi masih possible banget untuk si Bitcoin itu maybe bulan depan bisa lah ya. Masih ada kemungkinan untuk drop ke kisaran 20.000, 22.000 ya, sekitar area itu masih adanya kemungkinan. Jadi kita harus bersiap ya teman-teman untuk istilahnya worst case scenario. Ya, jadi ini adalah hal yang cukup mungkin kalau misalkan kita lihat dari speech si Jerome Powell. Ya, dia akan memperketat lagi kebijakannya dan lain sebagainya untuk mengatasi yang namanya inflasi. Oke, ini sedikit tambahan aja secara hourly time frame 4 jamnya. Ya, ini kelihatan dia masih struggling banget, mencoba masuk dari trendline support si rising wedge ini, kemudian dia tertekan lagi dan lain sebagainya gitu ya. Dan dia juga kita bisa lihat ya, ini area supportnya masih sangat berfungsi untuk pergerakan si Bitcoin sebelum jadi support and then resistance juga, dan sekarang ini berperan menjadi resistance di box warna merah ini di kisaran 29.400 sampai 29.900 $. And then bagian atasnya ini kita bisa lihat beberapa kali kena rejection yang lumayan ya. Kita lihat dari pergerakan sebelumnya, and then waktu dia mampu breakout pun langsung ditendang mundur lagi. Jadi kita bisa lihat ini adalah area ya kita bisa bilang strong resistance lah ya.
Plus di situ juga ada MA55 time frame 4 jamnya. Jadi bisa diperhatikan ini adalah strong resistance terdekatnya ini di range kisaran 30.760 dolar dan sampai kisaran 31 ribuan dolar, teman-teman. Jadi ini adalah strong resistance terdekatnya dan ini adalah area support yang cukup penting. Ya, kalau misalkan dia terbreakdown, next target di kisaran 28.600 dolar ya. Tapi kalau misalkan dia mampu close di atas ataupun breakout area 31.000 dolar ini, yang menjadi next target itu kisaran 31.900 dan di 32.600 dolar. Jadi untuk jangka pendeknya secara overall dia hanyalah sideways dulu ya, teman-teman. Di range kisaran ini nih. Ini akan saya tandain ya. Di range kisaran ini nih, dia sideways cuma di kisaran ini. Ya, tinggal dia make decision apakah kalau misalkan dia mampu close di atas dan mempertahankan momentumnya untuk bisa melanjutkan penguatannya ke next target resistance. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown dari support yang tadi sudah saya sampaikan, and then next target itu di kisaran 28.600-an dolar ya. Yang saya garisin warna hijau ini, dan next lagi di kisaran 28.000 dolar yang berfungsi menjadi area support sebelumnya. Ya, jadi itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan secara hourly, daily, dan weekly untuk si Bitcoin. Kalian bisa analisa kembali sebelum make decision. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.